Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perbedaan Islam Nusantara dan Islam Modern. Sejarah Islam modern adalah fenomena historis Islam yang terjadi sejak tahun 1800 hingga saat ini. Sebuah periode sejarah tentu saja terbentuk karena adanya perubahan yang serius dan substantif. Para pengkaji sejarah Islam pada umumnya menyarankan 3 periode dimaksud sebagai mewakili masa kemajuan pesat atau klasik, masa kemandekan atau pertengahan, dan masa kebangkitan kembali atau modern. Zaman modern menjadi relevan bukan semata karena namanya yang menarik, tetapi karena kandungan substantifnya yang disebut modernitas. Dalam wacana pemikiran tentang modernitas ditemukan banyak sekali saran dan pendapat tentang nilai-nilai fundamental dari modernitas tersebut. Yang selanjutnya yaitu Syahrin Harahap berpendapat bahwa manusia modern yaitu manusia yang telah menghayati modernitas, menganut dan menerapkan nilai-nilai fundamental berikut. Penghormatan terhadap akal. Manusia modern menghormati akal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakannya dari segala jenis ciptaan lainnya. Jujur dan memiliki tanggung jawab personal. Kejujuran adalah salah satu simpul akhlak yang sangat fundamental dan semua lawan dari kejujuran adalah tercela dalam sistem Islam. Kemampuan menunda kesenangan sesaat demi kesenangan abadi. Kemampuan menunda adalah kompetensi mental manusia modern. Secara sistematik, kemampuan ini memungkinkan orang melihat sesuatu yang kompleks dan mampu mengelola sebuah proses berjangka panjang. Dalam konteks kesalehan, kesenangan sesaat adalah dunia dan segala dimensi material kehidupan. Sementara kesenangan abadi adalah kehidupan akhirat yang kekal. Dan komitmen waktu dan etos kerja tinggi. Manusia modern menghargai waktu dan mampu mengelola penghargaan itu menjadi perilaku tepat waktu. Efisiensi waktu dan prioritas waktu. Komitmen waktu yang baik harus pula diimbangi dengan etos kerja yang baik. Maka manusia modern adalah seseorang pekerja keras, pantang menyerah, dan menghargai waktu. Selanjutnya yaitu keyakinan akan keadilan yang merata. Manusia modern meyakini bahwa keadilan dapat diperjuangkan sehingga merata di tengah masyarakat. Keadilan sosial dengan demikian menjadi salah satu cita-cita dari seorang manusia modern. Penghargaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Manusia modern menghargai ilmu pengetahuan, mendorong pengembangannya dan memanfaatkannya secara baik dalam kehidupannya. Selanjutnya perencanaan masa depan. Manusia modern karena berpikiran jangka panjang memiliki perencanaan tentang masa depan. Ia memiliki proyeksi masa depan dan bagaimana perannya dalam masa depan itu. Lalu ia berupaya keras dan sistematis untuk merealisasikan perencanaannya itu. Manusia modern tidak pasif dan menunggu garis nasib menentukan masa depannya. Yang selanjutnya penghargaan terhadap bakat dan kemampuan. Manusia modern menghargai setiap bakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam serangkaian kemampuan. Ia menghargai orang lain berdasarkan kompetensi dan profesionalitas. Dan yang terakhir, penegakan moralitas. Manusia modern menerapkan dan memperjuangkan penegakan moralitas baik pada tatapan personal maupun pada tataran sosial. Ia percaya bahwa moralitas adalah anasir mutlak dalam eksistensi dan perkembangan masyarakat manusia. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, masih dalam lingkup sejarah Islam modern. Dalam konteks sejarah Islam, modernitas jelas menjadi tujuan atau cita-cita utama dalam 2 abad terakhir. Rangkaian pengupayaan yang dilakukan untuk mencapai modernitas itu disebut dengan modernisasi. Modernisasi dapat diposisikan sebagai tema besar sejarah Islam periode modern. Modernisasi menambah semua aspek kehidupan umat Islam tanpa kecuali. Modernisasi berlangsung di semua wilayah dunia Islam, meskipun dengan intensitas dan
tingkat kemajuan yang saling berbeda. Ringkas kata, sejarah Islam periode modern adalah sebuah episode sejarah di mana mimpi-mimpi modernitas diupayakan secara kolosal oleh umat Islam, dengan harapan mampu mengkukuh nilai-nilai modernitas sehingga benar-benar menjadi masyarakat Islam yang modern. Selanjutnya kita memasuki materi tentang sejarah Islam Nusantara. Ada beberapa definisi tentang Islam Nusantara yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam antara lain. 1. Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Dimukakan oleh Muhajir dalam Sahal dan Aziz. Kemudian definisi pertama ini menunjukkan bahwa secara substantif Islam Nusantara merupakan paham Islam dan implementasinya yang berlangsung di kawasan Nusantara sebagai akibat sintesis antara wahyu dan budaya lokal, sehingga memiliki kandungan nuansa kearifan lokal. Selanjutnya definisi tentang Islam Nusantara. Yang kedua, yaitu Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air, dikemukakan oleh Bizawi dalam Sahal dan Aziz. Sedangkan definisi kedua merupakan Islam yang berkarakter Indonesia, tetapi juga sebagai hasil dari sintesis antara nilai-nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, hanya saja wilayah geraknya dibatasi pada wilayah Indonesia, sehingga lebih sempit daripada wilayah gerak dalam pengertian yang pertama, yang menyebut bumi Nusantara. Sayangnya dalam sumber-sumber tersebut bumi Nusantara tidak dijelaskan wilayah jangkauannya. Selanjutnya adalah Islam Nusantara adalah metodologi dakwah untuk memahamkan dan menerapkan universalitas syumuliyah ajaran Islam sesuai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam suatu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik, ursuf syahid di Nusantara. Dalam hal ini wilayah Indonesia atau merupakan tradisi tidak baik, ursuf fasid, namun sedang atau telah mengalami proses dakwah amputasi, asimilisasi, atau minimalisasi, sehingga tidak bertentangan dengan diktum-diktum syariah, dikemukakan oleh Anam. Definisi tersebut dari segi skala berlakunya memiliki kesamaan seperti definisi kedua. Namun definisi ini mengandung penekanan di samping pada metodologi dakwah, juga pada universalitas ajaran Islam, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan proses dakwah amputasi, asimilisasi, atau minimalisasi untuk mensterilkan metodologi dakwah itu dari tradisi-tradisi lokal yang menyesatkan. Islam Nusantara mengacu pada gugusan kepulauan atau benua maritim Nusantara yang mencakup Indonesia, wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan, dan Champa, dikutip oleh Azra dalam Sahal dan Aziz. Maka Islam Nusantara sama sebangun dengan Islam Asia Tenggara. Dari segi ruang lingkup Islam Nusantara, Muhajir tidak memberikan batasan berlakunya secara jelas. Berdasarkan pertimbangan 4 definisi tersebut, dapat ditegaskan bahwa Islam Nusantara yang dimaksud ini adalah merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Adapun dari segi komponen keislaman, ortodoksi Islam Nusantara adalah kalam atau teologi, asyariah, fikih syafi'i, dan tasawuf al-Ghazali, dikutip oleh Azra dalam Sahal dan Aziz. Di samping 3 komponen ini, dapat ditambah 3 komponen lagi untuk memperkokoh konsep Islam Nusantara, yaitu komponen politik, pendidikan, dan budaya. Maka objek kajian Islam Nusantara itu setidaknya harus meliputi 6 komponen, yaitu kalam, fikih, tasawuf, politik, pendidikan, dan budaya atau tradisi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.